Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya neraka, keraknya neraka. Tapi yang kita saksikan sekarang ini, banyak yang berbondong-bondong, bahkan antri mau jadi munafik. Kenapa? Sekarang tren orang berbondong-bondong, bahkan antri untuk menjadi munafik. Karena di dalamnya ada bin amplop, bin fulus, ada iming-iming jabatan. Astagfirullah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengabarkan, kalian nanti akan menyaksikan fitnah Duhaimah. Kata Duhaimah itu bentuk tasvirnya dahmak, artinya hitam, gelap. Ini bahasa kinayah, kiasan. Jadi nanti kata Rasulullah, kalian nanti akan menyaksikan fitnah kegelapan, dan itu sebuah kepastian, pasti akan terjadi. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi fitnah kegelapan itu pasti akan terjadi, dan tanda-tanda itu sudah mulai nampak, lebih khusus di Indonesia. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah SAW, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Jadi kondisi umat ketika fitnah Duhaimah itu terjadi, pagi beriman, sore jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Dahsyat fitnah. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Coba sekarang kita saksikan realitas umat, lebih khusus di Indonesia. Kita sudah menyaksikan itu menjadi sebuah fakta. Berapa banyak orang menjual jin demi pangkat, jabatan, kedudukan, fulus, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan kalau sudah fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, umat ini akan terbelah menjadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Sampai seperti itu Rasulullah menggambarkan kondisi umat pada saat itu. Padahal Allah sudah memberikan warning dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya neraka, keraknya neraka. Tapi yang kita saksikan sekarang ini, banyak yang berbondong-bondong, bahkan antri mau jadi munafik.
Kenapa? Sekarang tren orang berbondong-bondong, bahkan antri untuk menjadi munafik. Karena di dalamnya ada bin amplop, bin fulus, ada iming-iming jabatan. Astagfirullah. Ini fitnah Tuhaimah yang dikabarkan oleh Rasulullah yang akan menimpa umat Rasulullah. Karena ini masa-masa yang cukup berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah. Karena sekarang kita masuk fase Mulkan Jabriyah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khuda'at. Akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh penipuan, penuh tipu daya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Orang yang jujur, orang yang amanah disingkirkan, bahkan tidak dimuliakan. Sementara pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Dan kalian nanti akan menyaksikan orang dulu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan. Apa kalau istilah kita sekarang? Dikriminalisasi. Apa sudah terjadi? Ini fitnah ahli jalan. Bahkan kalian nanti akan menyaksikan al-waibidah. Al-waibidah itu orang tidak paham din, tapi mimpin rakyat kebanyakan. Sehingga akhirnya ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Inna ma'akhafu ala ummati a'immatal mudhirin. Rawahu Tirmidzi, yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan. Nah, ketika imamatus sufaha itu sudah diangkat menjadi pemimpin, maka Rasulullah mengabarkan akan terjadi fasad, kerusakan dari sebuah kehidupan. Oleh karena itu, malam hari ini kita bersama Ustaz Muhammad Ihsan Tanjung, bersama Ustaz Abu Saleh Al-Ansari, jauh-jauh dari Padang, Sumatera Barat. Beliau lebih concern yaitu dakwah di kalangan minoritas Muslim, yaitu di kawasan Kamboja, kawasan minoritas Muslim. Oleh karena itu, nanti Badarisa Ustaz Muhammad Ihsan Tanjung akan mengungkap apa kira-kira kiat kita supaya selamat ketika kita menghadapi fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Dan ini tidak bisa kita ingkari, ini pasti terjadi, tidak bisa tidak, karena ini sudah jelas. Apalagi Rasulullah sudah mengabarkan begitu rinci dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wasal usaha, begitu rinci sekali. Oleh karena itu, ayo malam hari ini insyaallah nanti salah satu daripada perintah Rasulullah al-mubajjirah bi amal, bersegera beramal soleh. Nah, malam hari ini Ustaz Abu Saleh Al-Ansari mencoba untuk bagaimana kondisi kaum muslim, terutama minoritas muslim di Kamboja. Mohon silakan Ustaz.